Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathul Indriana, NIM 050315257. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas 2, analisis dan visualisasi data. Baik, kita langsung saja mulai. Berikut saya akan share screen. Ya, berikut ini adalah tampilan dari soal tugas tutorial 2 program studi sistem informasi mata kuliah analisis dan visualisasi data. Jadi di soal satu ini perintahnya adalah gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi di sini kita diminta untuk mendownload data yang ada file yang ada di Google Drive yang sudah kita lakukan. Langkah berikutnya ya, jadi hasil datanya yang sudah kita download seperti ini. Datanya berjumlah 498. Nah, ketika sudah selesai di-download, bentukannya akan seperti ini ya, bentuk CSV file ini. Lalu kita diminta untuk menginstal paket berikut jika belum terinstall. Ini ya. Ya, kita bisa copy aja, lalu kita install di sini juga bisa. Tadi saya udah install satu persatu. Nah, setelah terinstall, kita load paketnya menggunakan fungsi library yang ini. Kita bisa ya satu persatu. Tadi saya sudah tes satu persatu. Nah, dan tadi saya sudah sempat error di GGPUBR. Solusinya diinstal ulang aja. Nah, ini informasi dari tugas tutorial 2-nya. Lalu kita melakukan panggilan data ya. Pertama kita lihat dulu, lihat properties di data pendapatan ini ya, data pendapatan CSV ini. Ini saya taruh di folder tugas 2, kita cek. Nah, lokasi filenya kita copy dulu untuk pemanggilan data. Oke, lalu kita masukkan lokasi yang tadi. Oke, karena di sini kurungnya seperti ini, miring ke kiri, jadi kita ubah ke kanannya. Kita ganti ke garing yang ini. Lalu kita tambahkan nama datanya, nama data ini CSV ini. Oke, sudah masuk ya datanya. Ini data yang ada di ini yang kita download dari Google Drive ini. Lalu kita lihat datanya. Ya, ini adalah datanya. Ada 498 ya, sesuai dengan yang di Google Drive ini. Oke, setelah itu kita akan langsung cek di soalnya, yaitu soal A. Di sini soalnya ada A, B, C, D, E. Kita diminta untuk menginterpretasikan dari soal A sampai D. Nah, yang E ini divisualisasikan saja. Nah, untuk yang A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan, ya. Kita langsung aja ya, kita beli tanda A untuk soal A ini. Kita kasih tanda A untuk soal A. Oke, sudah selesai perintah fungsinya, tinggal kita enter. Oke, ini adalah histogram kebahagiaannya sesuai dengan soal A. Nah, penjelasannya adalah ini perintah dari fungsi histogram dan simbol ini menandakan kita mengambil isi dari kebahagiaan, data kebahagiaan yang ini ya, dari data frame data. Datanya ini ya semua yang di atas ini kita mengambil isinya dari kebahagiaan ini dari data keseluruhan. Nah, di sini main histogram kebahagiaan ini ya yang di sini. Lalu X-Live tingkat kebahagiaan ini semakin besar semakin bahagia yang di bawah. Y-Lab frekuensi yang di sini. Call ini adalah color light green, warna yang kita pilih. Border black, border ini adalah bagian ini ya, yang garis-garis luarnya yang warna hitam ini. Oke, ngelihat dari sini, rata-rata kebahagiaan individu berada pada tingkat 2 dan 5 ya, dari sini sampai sini. Nah, puncaknya ada di 4 ini. Ini paling tinggi. Dari histogram ini kita bisa melihat bahwa mayoritas responden ini berada pada tingkat kebahagiaan sedang hingga tinggi ya. Jadi sementara itu ada juga sih yang rendah tapi tidak terlalu banyak.
tidak sebanyak yang di kurva tengah. Ada juga yang paling bahagia, tetapi tidak sebanyak yang di tengah ini tingkat kebahagiaannya. Artinya ini seimbang. Nah, oke, sepertinya sudah cukup ya soal A ini. Lanjutnya kita masuk ke soal B. Oke, untuk yang B ini gunakan scatter plot untuk check up apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Lalu interpretasikan. Jadi kita langsung aja, ini adalah hasil scatter plot yang kita buat. Nah, kita mengambil data isi dari pendapatan, dari data, begitupun dengan kebahagiaan ini. Lalu scatter plot ini judul datanya. Teks horizon. YLab-nya kebahagiaan untuk teks vertikalnya, terus warnanya merah di titik-titik ini. Terus PCH ini plot karakternya 19, kita pilih. Ini bentukannya seperti ini 19 ya, besaran lingkarannya. Berikutnya yang ini yang garis hitam ini dari kiri bawah ke kanan atas. LM ini linear model, membuat regresi linear dari ini. Lalu warna hitam garis yang ini yang dimaksudkan. Lalu LWD ini line weight, jadi ketebalannya. Kalau satu itu garisnya akan tipis, kalau dua itu akan tebal seperti ini. Kalau angkanya makin besar, makin tiga ke atas, maka makin tebal lagi ya. Jadi di sekitar plot ini menunjukkan hubungan dari pendapatan dan kebahagiaan. Di sini terlihat semakin tinggi pendapatan di angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini semakin tinggi, maka semakin tinggi juga kebahagiaan dari responden. Lalu didukung juga oleh garis regresi hitam ini yang memiliki kemiringan positif yang artinya menandakan bahwa peningkatan pendapatan ini cenderung diikuti dengan peningkatan kebahagiaan. Jadi ini berhubungan ya. Oke, untuk B sepertinya sudah cukup. Kita masuk ke C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, langsung aja. Oke, ini adalah hasil untuk yang C, regresi linear sederhana. Ini adalah perintahnya. Oke, dari hasil regresi ini sebenarnya poin penjelasannya sama dengan scatter plot yang ini ya. Jadi intinya semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga tingkat kebahagiaan. Lalu dilihat dari variabel pendapatan yang ini dan juga p-value ini, yang artinya pengaruhnya sangat signifikan ya secara statistik. Lalu nilai RR square-nya 0,7452 menandakan bahwa model mampu menjelaskan 74,52% ini variasi kebahagiaan berdasarkan pendapatan, yang artinya menunjukkan hubungan yang kuat. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk yang C ini. Lalu kita ke yang D ya. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas dan invert. Menggunakan perintah par. Oke, sudah selesai ya. Tinggal kita enter. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi, par ini digunakan untuk mengatur tampilan parameter grafik ya. Lalu MPRO ini digunakan untuk menentukan jumlah panel dalam satu plot. Karena di sini angkanya 2,2, maka jumlah panelnya adalah 4 ya. Karena dua ini dua baris, dua kolom. Nah, berdasarkan grafik residual versus fitted ini dan scale location, pola sebarannya terlihat menyebar acak ya, menyebar secara acak. Terus di sini terlihat ke arah horizontal tapi tidak menentukan bentuk tertentu ya seperti mengerucut atau melebar. Itu artinya menunjukkan bahwa residual cenderung konstan sehingga asumsi homoskedastisitas ini terpenuhi dan model regresi ini tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedasitas sehingga hasil estimasi model dikatakan reliable untuk digunakan dalam analisis. Oke, sepertinya sudah cukup untuk aduh, belum ditanda. Yang D, D ini udah cukup. Yang berikutnya yang E, visualisasikan hasil regresi dengan langkah-langkah berikut. Kita tandai dulu yang E. Kita tambahkan garis regresi linearnya. Yang ini garis regresinya sudah ada, sudah kita cenderung ke arah positif. Kemudian tambah persamaan untuk garis linear. Ini ada di sini di EQ base dan persamaan garis linearnya adalah ini. Ya, Y sama dengan 0,29 ditambah 0,712 X. Itulah persamaan. Lalu lalu sumbu X dan Y. Ya, ini sumbu X dan Y-nya sudah
eh, diplot di sini ya. Demikian tugas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.